Hai guys, kembali dengan Joseph di sini karena kita melakukan perbandingan 4 buah smartphone dari Samsung Galaxy M14 5G versus Samsung Galaxy M23 5G versus iQOO Z7X versus Poco X5. Jadi kita melakukan perbandingan 4 buah smartphone ini. Seperti apa detail review perbandingan 4 buah smartphone ini? Pastikan kalian sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi, mari kita lakukan review perbandingan 4 buah smartphone ini ya guys. Mari kita bahas detail perbandingan 4 buah smartphone ini. Jadi, aspek pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi performance-nya. Di mana Samsung Galaxy M14 yang kita uji ini menggunakan RAM 4GB dan storage 64GB. Kemudian di sini Samsung Galaxy M23 itu 6GB RAM-nya, 128GB storage-nya. Kemudian di sini iQOO Z7X itu RAM-nya 8GB dan storage 128GB. Dan terakhir Poco X5 itu RAM 8GB dan storage 256GB. Jadi memang ada perbedaan spesifikasi di sini untuk konfigurasi RAM dan storage-nya, tapi kita mau lihat secara general keseluruhan ya guys. Dan di sini kita bandingkan secara benchmark terlebih dahulu. Kalian bisa lihat skor benchmark Geekbench-nya baik single core maupun multi core-nya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, secara benchmark kalian bisa lihat perbandingan seperti itu. Memang tidak terlalu yang sampai jauh banget, signifikan banget satu pemenangnya enggak. Tapi kita buktikan juga secara gaming. Nah, di sini kita akan buktikan secara game Mobile Legends. Kalian bisa lihat untuk perbandingan 4 buah smartphone ini dengan FPS-nya, rata-rata FPS di masing-masing smartphone. Di situ kita bisa lihat nih untuk siapa nih yang lebih unggul, lebih stabil. Dan kemudian kita uji coba juga menggunakan game Genshin Impact. Di sini kita bisa lihat juga siapa nih di sini yang paling unggul secara rata-rata FPS. Kalian bisa lihat di layar kalian. Overall, di sini kita bisa simpulkan satu kesimpulan, yaitu di mana di sini pemenangnya di iQOO Z7X dibandingkan 3 buah smartphone lainnya, di mana dia punya performance yang lebih baik, lebih stabil dibandingkan ketiga smartphone yang lainnya. Kemudian yang kedua ada Poco X5, kemudian Samsung M23 dan Samsung M14 kalau untuk dari sisi gaming ya guys. Di sini kita bicara secara performance gaming, tapi kalau secara harian itu sebenarnya keempat buah smartphone itu sama-sama oke guys. Dan kita menangkan di iQOO Z7X ya guys untuk dari sisi performance-nya. Kemudian dari sektor kamera, dari keempat buah smartphone ini hanya Samsung Galaxy M23 5G yang bisa merekam 4K di kamera utamanya. Kemudian hanya Samsung Galaxy M23 5G dan Poco X5 5G yang punya kamera ultrawide dari keempat buah smartphone ini. Dan kalau misalnya kalian lihat habis ini sampel foto dan videonya, kita tetap menangkan di Samsung Galaxy M23 5G karena secara warna, secara kualitas video, secara bisa perekaman 4K itu memenangkan di M23 dibandingkan kompetitornya yang lainnya guys. Oke guys, kali ini kita mau perbandingan 4 buah smartphone dari Samsung Galaxy M14 5G, Samsung Galaxy M23 5G, Poco X5 5G, dan iQOO Z7X. Jadi kita lakukan perbandingan 4 buah smartphone ini. Kita mau lihat bagaimana kualitasnya. Kalau di sini kalau kalian lihat yang paling tidak stabil dynamic range-nya justru di iQOO Z7X. Ini kita semua rekam di 1080p 30 frame per second ya guys. Dan kalau kalian lihat secara dynamic range di sini memang antara Poco X5, 14 dan Samsung Galaxy M23 ini sangat bersaing ya guys. Dan kondisi memang saat ini memang agak polusi, dan kalau saya lihat secara warna langitnya yang mendekati natural itu sebenarnya di Samsung Galaxy M23. Ini mungkin karena berkat ISP-nya juga ya guys. Jadi ISP di M23 itu menggunakan Snapdragon 750, sedangkan di M14 itu menggunakan Exynos, sedangkan di di Poco itu menggunakan Snapdragon 695. Jadi perbedaannya cukup lumayan ya guys. Tapi kalau kalian perhatikan di sini memang kalau kalian lihat bandingin ke 4 kamera, yang paling wide itu di iQOO Z7X dibandingkan di Samsung ya guys, Samsung ataupun Poco. Jadi kalau kalian lihat seperti ini. Tapi di sini kita perlu apresiasi di iQOO memang dia punya 1080p 60 frame per second. Tapi kalau yang lainnya 30 frame per second semua. Dan kita akan coba untuk buat jalan. Ini kita pegang, kita pakai satu tripod yang sama. Jadi maafkan kalau misalnya agak beda ya guys secara luasannya, karena memang ini cukup lumayan ya guys. Jadi lumayan banget ya guys. Kalau kalian lihat nih, ini untuk perekamannya nggak akan bisa sama-sama persis, tapi ya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita bandingkan secara kualitas, kalau kalian lihat ini mukanya yang di Poco ini bener-bener mukanya saya jadi merah banget ya.
Di Samsung ini lebih oke ya. Kalau di iQOO masih nggak stabil ya guys. Tapi ya silakan tulis komentar mengenai kualitas perbandingan 4 buah smartphone ini. Mana yang lebih oke, mana yang lebih worth it, silakan tulis komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita akan memperbandingkan 4 buah smartphone antara Samsung Galaxy M23 5G, Poco X5, kemudian di sini ada iQOO C7X, kemudian di sini ada Samsung Galaxy M14 5G. Jadi dari keempat buah smartphone ini, kalau kita mau lihat secara warna doang ini ya, kita masih belum gerakin. Itu ada di Samsung M23, kemudian Poco X5, dan yang paling beda sendiri di Samsung Galaxy M14 ya, warna langitnya lebih biru daripada aslinya ya guys. Kemudian iQOO ini yang memang lebih kurang bisa mengekspor dynamic range dengan baik. Dan kalau misalnya kita gunakan buat jalan seperti ini, dan gimana menurut kalian untuk kualitas perbandingannya? Dan ini memang sebenarnya nggak bisa fair banget ya, karena kita pegangnya satu tripod yang sama, dan mungkin karena beda angle sedikit, jadi mungkin kalian nggak benar-benar bisa lihat secara langsung. Tapi kalau kita bisa jujur, di sini memang untuk sektor kamera di M23 itu lebih unggul, karena dia selain bisa ngerekam sampai 4K untuk kamera utamanya, dia juga punya kamera ultra wide yang sebenarnya Poco X5 juga punya sih guys. Tapi entah kenapa secara kualitas nanti kita akan coba komparasi. Tapi untuk iQOO sama M14 sama-sama nggak punya ultra wide ya guys. Tapi kalau misalnya kita mau lihat di sini secara kualitas ya, ini karena ISP-nya sih guys. Dan ini M23 ini memang masih, menurut kita masih termasuk salah satu yang juara di kelas harga 3 jutaan. Bahkan sampai sekarang, ini keluaran tahun lalu tapi masih sama, sampai sekarang masih bagus. Dan setuju nggak sih kalau misalnya kita bisa bilang ini paling bagus ya, misalnya daripada semuanya? Dan silakan terus menambahkan komentar mengenai kualitas perbandingan 4 buah smartphone ini ya guys. Kemudian dari sektor layar, nah di sini memang pemenangnya di Poco X5. Kenapa? Dia menggunakan layar AMOLED, sedangkan yang lainnya itu masih menggunakan layar IPS atau PLS ya guys. Dan itu secara warna juga enak buat nonton, di Poco lebih enak ya guys. Dan good job banget buat Poco ya untuk hal layarnya guys. Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speaker di Poco X5 itu juara guys dibandingkan yang lainnya guys. Dan kalian bisa dengarkan untuk sampel audio test untuk keempat buah smartphone setelah ini, supaya kalian dapat gambaran utuh mengenai kualitas speaker dari keempat buah smartphone. Kira-kira menurut kalian mana yang lebih unggul? Tapi kalau menurut kita di Poco X5 lebih unggul ya guys. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian dari sektor baterai life di sini memang pemenangnya di iQOO C7X dengan baterai 6000 mAh-nya. Meskipun M14 juga baterai 6000, tapi ternyata ini berkat chipsetnya yang lebih efisien mungkin ya, padahal 5 nanometer versus 6 nanometer. Tapi di sini di Snapdragon 695 itu lebih irit guys di iQOO C7X dibandingkan Exynos 1330, dan itu ya kalian tahu kenapa. Dan kalau menurut kita sih memang pemenang di iQOO C7X secara baterai life lebih irit ya guys. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, di sini pemenangnya di iQOO C7X dibandingkan kompetitornya, di mana iQOO C7X itu membawa kepala charger 80 watt guys. Ini
Wow banget 80 watt di harga 3 jutaan tuh jarang banget ya guys. Dan di sini untuk yang Poco itu masih 33, Samsung M23 itu masih 25, Samsung M14 itu masih 15 watt. Dan ya kita nggak bisa komplain lagi nih, iQOO A7X lebih menang ya guys. Kemudian dari slot SIM card yang tersedia di mana Samsung Galaxy M23 dan M14 itu sama-sama punya 2+1, sedangkan Poco dan iQOO itu punyanya slot SIM card hybrid ya guys. Kemudian fitur Air Blaster yang hanya ada di Poco X5 itu mungkin menjadi sebuah keunggulan tersendiri buat Poco ya guys. Itu dia tadi adalah perbandingan 4 buah smartphone 5C ini di harga 3 jutaan. Untuk M14 itu yang 3 jutaan itu yang varian tertingginya 6128, tapi kita masukkan di sini karena supaya pembanding aja. Tapi di sini kita bisa simpulkan beberapa hal, di mana tidak ada HP yang sempurna, pasti ada kekurangannya masing-masing. Di mana kalau misalnya kalian mau all-rounder di harga 3 juta, sekarang itu banyak banget yang kalian harus kompromikan. Jadi kita bisa simpulkan seperti ini. Kalau kalian incer performance untuk gaming, ambillah iQOO Z7X. Tapi kalau kalian incer buat multimedia, buat nonton, buat dengerin lagu, buat nonton film ya, itu ambillah Poco X5. Kemudian kalau misalnya kalian incer buat kamera, buat perekaman kamera, foto, video, ambillah Samsung Galaxy M23 5G. Terus M14 buat siapa? Kalau budget kalian terbatas, ambillah M14 5G karena dia punya varian terendah 464 tuh sekarang masih di 2,5 jutaan ya guys. 2,4, 2,3 kalau kalian dapat baru tuh di harga segitu tuh sudah worth it sih guys. Dan ya, ini adalah video kesimpulan yang kita bisa sampaikan kepada kalian. Tapi sekali lagi mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis kolom komentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.